Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Billahi ta'ala wa lidafil balaya wa limusallifi hadzal kitab walladhina sabaquna bil iman min ahli hadzal masjid li jami'i asatidina wa ustadina lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحوا بما آتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. Wa idh akhadallahu mitsaqa, ketika Allah telah mengambil sumpah atau janji kepada siapa? Alladzina utul kitab, orang yang diberi kitab oleh Allah, yakni orang-orang Yahudi. Ketika Allah dulu telah mengambil sumpah janji kepada orang-orang Yahudi, la tubayyinunnahu, untuk menjelaskan perihal janji itu, linnasi, kepada manusia, wala taktumunahu, dan ketika Allah telah mengambil janji kepada orang Yahudi supaya tidak menyembunyikan, tidak menyembunyikan janji itu, tetapi ternyata fanabaduhu, mereka mencampakkan, wara'a zuhurihim, di belakang punggung mereka, janjinya itu diingkari, bahkan dicampakkan, dibuang ke belakang. Janji apa sih ini? Janji bahwa mereka akan menjelaskan
meyakini, mempercayai, menjelaskan kepada manusia setelahnya akan kedatangan Rasul Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong Yahudi niku riyen pun dijanji kali Gusti Allah. Dan mereka senang akan kedatangan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata begitu Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, yang terjadi adalah sebaliknya. Jadi mereka sudah berjanji untuk menjelaskan sejelas-jelasnya kepada manusia, dan mereka berjanji tidak menyembunyikan sedikit pun, tapi justru yang dilakukan oleh orang Yahudi itu, janji itu dibuang ke belakang, dicampakkan. Bahkan dia membuat cerita yang lain, cerita yang bohong. Kenapa membuat cerita yang bohong? Washtaru, dan mereka menukar atau membeli janji itu samanan qalila, dengan harga yang sedikit. Fabi sama yashtarun, maka sangat buruklah, apa yang mereka transaksikan, apa yang mereka tukarkan. Niku Masya Allah. Niki kelakuannya, dan niki kelakuannya wong Yahudi. Kok membeli dengan harga yang sedikit? Nopo Pak? Dia ini mempertahankan statusnya. Demi mempertahankan statusnya, maka dia menjual kebohongan. Muhammad, bahkan dikatakan Muhammad itu bukan nabi yang terakhir. Ada lagi bukan begitu, dihilangkan ya ayat yang terkait dengan kedatangan Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Itu begitu. Itulah kelakuan seperti itu, kelakuan orang Yahudi. Kenapa kok begitu? Karena kalau Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW datang, akan mengancam posisinya. Makanya dia ditukar wahyu ayat yang telah diturunkan kepadanya, ditukar dengan harga yang sedikit. Apa? Ditukar dengan jabatan, ditukar dengan posisi, ditukar dengan kedudukan. Mulane Pak, Masya Allah, ngeten iki lho Pak, wong niku nak ngamal mboten ikhlas. Amal orang itu, amal kalau tidak ikhlas, dia inginkan kemuliaan di dunia, sudah segala cara dia halalkan. Bahkan sampai ayat pun diputar balikan. Hadza tubikhu minallahi, ini adalah perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang Yahudi. Allah memberikan cerita. Wa tahdidu li ahlil kitab, dan ini merupakan ancaman kepada ahli kitab orang Yahudi. Ini adalah cacian dari Allah, hinaan dari Allah kepada kelakuannya orang ahli kitab. Alladzi akhadallahu alaihi al-ahdu, yang Allah telah memberikan janji kepadanya, ala al-sinatil anbiya, atas lisannya para nabi-nabi yang terdahulu, ayyuminu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam,
Dulu para nabi, para rasul sebelumnya sudah dijanji oleh Allah dan bahkan ditulis di dalam kitab suci mereka, tapi justru umatnya mencampakkan itu ke belakang. Masya Allah. Wa yannuhu bi dzikrihi fil nasi liyakunu ala ahbati min amrihi fa idza arsalallahu tabi'uhu faqatamu dzalika wa tabudu amma wa'atu alaihi minal khairi fid dunya wal akhirah bidunil qafifi. Dan ini Pak, jadi ketika telah datang Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, umatnya, dia mengatakan umat-umat yang terdahulu, yakni orang Yahudi, maka mereka memutarbalikkan ayat yang telah diturunkan oleh Allah kepadanya. Disembunyikanlah fakatamu dzalika, disembunyikanlah apa-apa yang ada di dalam kitab mereka. Masya Allah. Dan mereka mengingkari apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka menjual kebaikan dunia dan di akhirat ditukar dengan harga yang sedikit. Padahal kalau dia beriman kepada Muhammad SAW, Allah menjamin kemuliaan dunia dan akhirat. Tapi gara-gara seperti itu dia tukar. Dia ingin kenikmatan di dunia saja. Masya Allah. Masya Allah. Niki nak Ibnu Katsir dahuni wa fi hadza tahdhir lil ulama'i ay yasluku maslakahum fayasibuhum ma asabahum. Niki Ibnu Katsir menyampaikan Pak, niki ayat ini peringatan kepada para alim ulama. Janganlah menyembunyikan kebenaran hanya gara-gara ya ini Pak, harta, tahta, wanita. Jangan gara-gara dunia akhirnya menyembunyikan kebenaran. Kalau kamu wahai para alim ulama kok menyembunyikan kebenaran gara-gara harga yang sedikit, yakni dari harta tahta wanita, maka kamu kelakuanmu podo karo wong Yahudi. Nah ini Pak, ya Allah, ini sering ngeten iki Pak. Orang itu Pak, apalagi kalau sudah memiliki posisi tinggi di masyarakat, bukan posisi jabatan struktural, orang memiliki pengaruh di masyarakat, itu Pak sangat takut kalau pengaruhnya itu jatuh. Makanya dia akan mempertahankan posisi itu mati-matian. Insyaallah Pak. Dengan cara apa? Maaf, ayat-ayat Allah biasanya disembunyikan, yang merugikan dirinya tidak pernah dikeluarkan. Justru yang nyerang orang lain itu yang dikeluarkan. Nak nyerang dirinya nggak pernah metu Pak ayat itu. Insyaallah. Bahkan kadang-kadang Pak, nanti di belakang wong Yahudi yang ngono Pak, dia akan membuat dalil-dalil untuk membenarkan sikapnya. Masyaallah. Pun niku ngoten. Wa yasluku bihim masalikahum, dan
dan supaya para ulama janganlah mengikuti jalannya orang-orang Yahudi. Fa'alal ulama ayyabdhalu ma bi aidihim minal ilmin nafi'i adalah ilmi salih wala yaktumu minhu syai'an. Ini makanya para alim ulama seyogianya jangan sampai menyembunyikan sedikit pun dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang ada di dalam kitab dan sunnah, di dalam kitab ilmu yang bermanfaat, sampaikanlah secara utuh kepada manusia, baik itu menguntungkan dirinya ataupun merugikan dirinya. Makanya awake dhewe Pak, pemeneh gak kiai, gak ulama, ya sampene wae Pak. Jangan memikirkan posisi Pak, ya wes. Masya Allah. Karena apa, di dalam hadis warada fil hadisil marawi min tariqin muta'addidati 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sa'ala an ilmin faqatama al-jama yaumal qiyamati bilijami minan nar. Dari Nabi SAW sesungguhnya beliau bersabda, barang siapa yang tak ditanya tentang satu ilmu kemudian dia menyembunyikan ilmu itu, maka pada hari kiamat ia akan dibelenggu dengan belenggu dari api neraka. Dibondo Pak, dirantai. Nah, wong menyembunyikan ilmu gara-gara apa? Khawatir posisinya terancam. Nah, hidup dengan bermewah-mewah dengan dunia, kira-kira ayate sing metu, padahal teng Quran loh nggak ada satupun ayat yang memuji dunia. Nggak ada satupun ayat di dalam Quran memuji dunia. Nah, dia bermewah-mewah, kira-kira kalau dia menyampaikan ke depan publik ayat-ayat tentang penghinaan dunia metu mboten Pak? Oh, kira metu. Soalnya apa? Mengancam kena awake dhewe. Niku. Masyaallah, makane pun ngaji to mriki wis apa eneke mawon, ngeneki Pak Anies ya ora apa-apa, wis kelakuane Pak Anies ya urung bener. Ya setungakno mawon nggih, nek kula dereng bener dibenerne kali Gusti Allah. Ngoten. Awake dhewe nggih ngoten, Pak. Masih awake dhewe rung iso nglakoni, Pak. Sampaikanlah. Jangan diputar balik ayat itu. Hari ini gara-gara kita belum bisa nglakoni Pak, ayatnya diplete. Wong ngamukan, kira-kira di dalam Al-Quran kan perintahnya ora oleh ngamuk tuh, dikon sabar. Kira-kira ayat sabar metu ora anak wong ngamukan, ora tahu metu. Disembunyikan. Padahal Gusti Allah Nabi njawone Pak. Nah, menyembunyikan ilmu titenono engko di akhirat dibondo tangane penuh saka rantai saka geni neraka. Nanti akan diperjelas ayat belakang Pak. Masya Allah. Wa qaulu ta'ala la tahsabanna alladziina yafrahu bima atau. Dan ini Pak, ayat berikutnya Pak, janganlah kalian mengira orang-orang yang sungguh-sungguh ya, wala tahsabanna, janganlah kamu sungguh-sungguh mengira orang-orang yang bergembira bima atau terhadap apa yang dia lakukan. Wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu, dan mereka senang dipuji ya, niki Pak, senang dipuji
terhadap apa yang belum dilakukan, yang tidak dilakukan. Dia senang dipuji terhadap apa yang dia tidak lakukan. Dia bergembira terhadap apa yang dia lakukan, dan dia senang dipuji terhadap apa yang dia tidak lakukan. Ya Allah, hati-hati Pak niki Pak, sifat ngeten niki Pak. Sifat seneng dilem karo wong itu akan menjerumuskan dirinya. Sifat pengen dihormati wong itu akan menjerumuskan dirinya ke dalam neraka. Hati-hati ini. Ini terutama kula nih Ustadz. Ustadz itu posisi kan dihormati orang. Dihormati orang. Iki gak sadar Pak. Dihormati wong neng dindi dihormati kabeh, neng kene dihormati, iku neng kantor dihormati meneh. Ini gak sadar, ini posisi ini mengancam diri kita. Kenapa Pak? Karena ya seperti ini Pak. Dia merasa bangga terhadap apa yang dia telah lakukan. Saya bangga, saya sudah melakukan apa? Ngaji, murut jenengan. Kalau ngaji jenengan manduk-manduk karo mas yo karo turu-turu ya. Bangga saya. Yang telah saya lakukan di kampus membuat perubahan-perubahan yang signifikan. Menyebabkan prestasinya naik, moncer. Ya ora bangga enggak? Ya bangga, mekrok. Pondok, biyen pondoke cilik. Mari ngono pondoke gede. Kira-kira bangga enggak? Ya bangga, mekrok enggak? Mekrok. Apa sih mekrok? Irunge sih mekrok. Inilah ya bangga terhadap apa yang dia telah lakukan. Ya Allah, makniki Pak, hati-hati Pak, sifat bangga ngeten iki gak sadar. Iku aku, nak ra aku lho, ora mungkin aku. Lah ngono kan? Masya Allah. Padahal awak dhewe niku Pak nyun sewu Pak, kita dimuliakan orang itu loh. Gara-gara apa to jane iki? Gara-gara aib kita itu ditutupi karo Gusti Allah. Cara jenengan roh aib kula Pak, gak gelem kok hormat mbek aku iki lho gak gelem. Ngaji kok gak gelem ngrungokne. Cara jenengan roh aibku. Kalau Gusti Allah ditutup. Kira-kira enak to wong sing gak duwe aib, Pak. Aduh, salam pun lah ngono lho sing nganti sombong niki apa to, cong. Astagfirullahaladzim. Niki bahaya Pak, makanya niki ngatos. Nak didik putra-putra nggih, jangan dididik biasa sombong. Ojo dididik jaim, akan menghancurkan dirinya di masa depannya. Wallahi Pak. Nak didik anak kok didik jaim, dia takut nanti Pak di hadapan makhluk, di hadapan publik kalau posisinya terancam. Dia takut. Orang yang jaim semacam ini Pak nggak mau dikritik, nggak mau. Kenapa? Karena akan menurunkan citra. Kenapa? Derajat lagi akan menurunkan derajat, citranya akan turun. Soalnya ya wedai gak gawe citra kali ya. Wedai gak gawe citra. Hati-hati ngeten iki. Ya Allah. Nanti Pak buntutnya di belakang Pak niki lah ayat berikutnya niki Pak niki.
Jadi dia akan bangga terhadap apa yang dia telah lakukan, padahal yang dilakukan itu kebohongan. Yang dilakukan itu bohong. Dia gak bohong, Pak. Ngomongnya api, padahal jerone bandeng. Nyun sewu. Bocok lah. Bocok. Apa meneh saiki Pak modele Pak? Nggih. Di bingkai, di framing. Depolas, disepel, didempul. Zaman sakmono. Iblis mawon dipacaki kaya malaikat. Dielulukan. Iku ngoten. Padahal iblis. Ya Allah. Dan dia di dalam dielulukan orang, Pak. Ya jelas bangga loh orang mengelulukan dia kok. Padahal dia dielulukan itu gara-gara dipermak. Lani hati-hati nggih, ora usah golek dipuji sama orang. Jangan sekali-kali gila hormat, naudzubillah min dzalik. Gila posisi, naudzubillah min dzalik. Hancur nanti kehidupan kita. Jadilah wong niku sing biasa mawon lah. Powe enak dadi wong biasa niku lho, powe enak. Kula niki lho kemarin bingung, dhewe awak niki lagi bingung. Padahal ya wis kaya model kula ngeten iki lho, kula niki bingung. Lagi mlaku lho ndralah niku nggih ngoten nggih. Kula ngajak lari-lari ning kebun binatang lho, ndelok. Tiba-tiba teng mriku niku enten ketemu wong, "Assalamualaikum Ustaz." Waduh. Bingung aku ndek awak ya. Niki opo sih aku. Mlaku ning kapan niku teng Pizza mampir. Wonten niku lha teng mriku iki kepethuk meneh. Pak, gimana kabarnya Pak? Waduh, ketemu meneh karo iki. Jadi akhirnya bingung kalau dia awak, neng kau salah, neng kene salah kan ngoten. Tapi kalau mboten masalah, biasa. Saya nggak ada masalah. Kenapa? Karena saya nggak mencari posisi. Masya Allah. Saya nggak nyari posisi. Ya maaf ini waktu di Pizza Hut itu adalah yang dari kalangan kapal. Kemarin kan ketemu saya di kampus negosiasi dan sebagainya ya, hormat sama saya. Di waktu yang lain Pak, kalau nggak ngelambi sarung gak karo-karo. Kalau salah tenggene masjid Miftahul Abidin Kedung Cowek, kalau numpak sepeda motor. Ning ngono petuk meneh karo wong iku mau. Lho Pak kok di sini? Iya, aku seneng ning kene tak warah ngono. Coba maaf kalau saya jaim, Pak. Wis to, pucet awakku. Soale napa? Penampilanku gak kece, Pak. Nah, kane kula ya jarno wae, aku gak ngurus penampilan mbok kece, gak kece, aku gak ngereken. Padahal dia salah satu big boss di satu perusahaan galangan kapal. Beliau pakai pakaian yang perlente kan, mampir sholat di masjid. Saya juga di masjid, tapi aku nggak kelambi gak karuan. Nah, uang jaim Pak modar, cara kasarane ngoten. Aku kira kula wis gak ngereken baku. Saya nggak butuh dihargai makhluk. Saya pengen dihargai Allah. Ngoten Pak. Makanya wong sakniki Pak goro-goro membayar apa namanya untuk membeli iman.
image. Niku menghabiskan investasi berapa juta Pak kira-kira Pak untuk membangun image. Lalu ketika dia almarhum Romo Yai Hasyim Muzadi, wong Indonesia ini kalian gaya. HP ini 5 tapi pulsanya gak ono. HP ini 5 pulsanya gak ono. Tenang. Ketok potongane ae kaya wah ya tapi jerone melekat kayaknya apa-apa nih jari ini nyon sewu ngendikane ya Hasyim Muzadi almarhum. Dan itu terbawa Pak. Saat ini pun terbongkar toh, wingi kan apa jenenge crazy apa? Crazy rich. Yo, crazy rich. Upload Pak, naik pesawat pribadi. Tibake nopo Pak? Bucu. Ngoten niku lho Pak. Mulane gak sanggumun ndelok YouTube gak sanggumun, ndelok Instagram gak sanggumun. Wis to sing bener iku gak usah ndelok HP. Tapi kula yo gawe HP, ngerti kira gak ndelok HP, kula yo ndelok HP. Tapi nek enek ngono ki pokoke gak sanggumun, gak sanggumun. Bocok wis to. Justru wong niku nak mamer ning kekayaannya itu justru orang melarat. Nggih, crazy rich mesti cekel polisi, Pak. Soalnya nopo bojo. Mun lah wis dadi wong sing biasa-biasa ae, gak usah aneh. Tas ngelu begitu ketoke lho nek jenenge barang sepetan nyun sewu, Pak, nggih. Bahasa kula niki nek jenenge tembelek, Pak, masih dibungkus sing rapi ya, bungkus rapi, tapi jerone tembelek. Iku suwe-suwe ya mampu apa meneh nak jujur digedhuk-nedhuk wadahe pecah ya sing metu tembelek. Ambiar tak ya. Tapi Pak nyun sewu Pak, nah niki emas Pak, ya emas. Masih dilebokno sepithik ya tetep emas. Maka dadi emas aja dadi tembelek. Masih emas sekarat ya artinya ya ora murni-murni nemen, tapi emas ngono lho, aja dadi tembelek. Bener, marai mumet tak nggih dadi tembelek niku nggih. Waduh esuk-esuk ngomong tembelek, marai gak seger mana. Jadi tak ombe. Nggih. Lah niki Pak nak pun ngoten Pak, wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Nak wong niku senengane ngoten niku Pak, bangga terhadap apa yang dia lakukan, padahal yang dia lakukan itu satu kebohongan. Maka nanti dia Pak, dia senang untuk dipuji. Nyon sewu Pak, hati-hati nggih. Penyakit seneng dipuji niku aja ditumbuh kembangkan, nak perlu dibunuh, bukan dibunuh ya, mungkin susah dibunuh. Diminimisasi dari diri kita. Jangan senang dipuji, tetapi memuji makanan sunnah. Memuji orang lain pun boleh, tapi tolong sekedarnya. Jangan berlebihan, dosa. Iya Nabi ngoten. Jadi tidak usah ada wong memuji berlebihan kepadamu, kon nyawuri wedi. Ngoten kan. Nggih sing muji. Makanya jangan berlebihan. Kalau sekedar memuji silakan. Nak berlebihan.
Lah niki Pak. Penyakit sing wong seneng dipuji niki bahaya besar. Niki Pak. Akhirnya apa? Senang untuk dipuji padahal dia tidak melakukan. Gak dilakoni. Ngopo kok ngoten Pak? Ketika gara-gara yang tadi Pak, yang tadi bangga dengan kedudukan Pak. Makanya Pak seringkali dia membuat skenario-skenario yang mana skenario tadi bisa menyelamatkan posisinya, padahal dia tidak melakukan itu, skenario saja menyelamatkan posisinya. Begitu posisinya terselamat, maka dia otomatis Pak senang. Akhirnya kan dia dipuji orang, padahal dia tidak melakukan. Ini banyak. Niki nyun sewu Pak. Ini Pak, ini adalah kegagalan. Wong gagal di dalam satu orang yang terpengaruh. Ketika dia gagal melakukan satu misi, biasanya ngarang cerita. Dikarang Pak ceritanya, diputar balikkan ceritanya. Begitu orang terpesona dengan ceritanya, akhirnya orang memuji dia. Oh iya betul, ini kegagalan itu bukan karena kamu, kegagalan itu karena faktor X. Ini kalau nggak kamu, nggak mungkin ini. Mungkin gagalnya lebih parah. Akhirnya walaupun gagal, akhirnya dipuji. Makanya dek seneng ngono. Niki sing kathah niki insyaallah Pak. Nyun sewu niku. Kanca-kanca gak enak tapi arep budal kuliah di luar negeri. Pokoknya video. Kan budal wis disyukuran lho Pak, syukuran, slametan, bangga, sirahe gedhe kalau ngono ta. Di DO. Begitu di DO Pak. Mboten Pak, pinter ya ngarang cerita. Wah, aku ning kono, saya itu dipakai di perusahaan-perusahaan yang hebat-hebat di sana. Dipakai karena sibuk dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang hebat. Gak sempat aku nggarap kuliahku. Wah, ngono Pak ceritane iki. Oh iya tuh, iya temen, oh iya, hebat. Kamu orang yang idealis, tak ngono ta? Preketek padahal dia iki bojo. Niki nyon sewu. Padahal gak lulus iku gara-gara WA tok. Gara-gara main Facebookan tok. Ngoten lho Pak. Kathah ngeten iki cerita-cerita ngeten iki, masyaallah. Ada ngoten Pak insyaallah. Pun nanti nyun sewu Pak. Sifat seneng dipuji, kemudian sifat membanggakan diri, sifat sering seneng dipuji, nyun sewu nanti di belakang Pak. Itulah senengannya, itu sifat seperti itu adalah sifatnya orang Yahudi satu, yang kedua sifatnya orang munafik. Hati-hati. Mulane Pak, jangan kita khawatir terhadap posisi nggih. Wis to, kehormatan di hadapan makhluk. Nah bahasane wong sakniki, it's nothing. Kebanggaan, kehebatan di hadapan, kehormatan, kebanggaan, kehebatan di hadapan makhluk adalah nol besar. Percuma Pak wong nyun para Jawane nyubya sampean, tapi jenengan hina di hadapan Allah. Nyun sewu lho, menungso kira-kira Pak, kira-kira nak muji-muji sampean iki kira-kira nak muji iki pirang dina?
Alah, muji-muji mergo jabatan. Begitu jabatannya hilang, kira-kira dipuji-puji enggak? Dietrek-etrek kabar. Ya toh nyun sewu. Waduh. Biyen nyun sewu niku presiden sadurunge niki, Pak. Waktu berkuasa 2 periode dipuji-puji, Pak. Hebat. Begitu wis gak dadi, Pak. Wes diutek diorek gak karo-karuan, Pak. Yalah. Padahal kemarin Pak dipuji-puji wong sak Indonesia Raya. Wong jek ora, mari ngono dietrek. Sing saiki ya ngono paling kok. Lha wong urung anu wis dietrek. Urung mudhun. Ya Allah, makanya lho Pak, golek pujian di hadapan makhluk iku lho satu kebodohan. Cari kemuliaan hanya di hadapan Allah. Ngono lho Pak, urip iku. Nak wong ngono kuwi urip ngono kuwi lho kowe enak. Kulo mangan ning warung pinggir Rembang ngoten iki mangan. Ketemu mahasiswa. Assalamualaikum Pak. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ayo mangan bareng. Ngoten Pak. Tenang. Iki warung wakil direktur makan ning pinggir Rembang jadi pada ngono. Ayo mangan ayo mangan. Ngono Pak. Enak. Coba nak model jaiman Pak. Gak level dengkul amoh makanya wong niku wis lho gak usah jaiman, gak usah posisi-posisi dan lain sebagainya memframing diri, gak usah. Carilah kemuliaan di hadapan Allah. Nak kulino mencari kemuliaan di hadapan makhluk bahaya. Itulah sifat munafik. Hati-hati. Aduh, ini ceritanya malah tak lanjut nih malah. Niki lho kelakuan wong Yahudi. Niki yakni bidzalika maro'ina mutakassirina bima lam yaqtu. Inilah kelakuan orang-orang yang ria, yang senantiasa membanyakkan dirinya terhadap apa yang dia tidak kerjakan, membanyakkan, meluhurkan, memuliakan dirinya padahal dia tidak mengerjakan. Itu kelakuannya orang-orang yang ria. Kama ja'a fi shahihaini, seperti yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam manidda'a da'wata kaliban liyukassiru biha lam yazidhu illa illatan. Nah niki Pak, barang siapa yang dia menyampaikan berita-berita bohong untuk menyelamatkan posisinya supaya dia kelihatan lebih mulia, supaya dia kelihatan lebih hebat, padahal dia menyampaikan berita bohong. Apa yang terjadi? Illa kecuali pasti Allah akan menambah kehinaan. Hati-hati Pak. Ketoke mawon terselamat, posisi sekarang ini kelihatannya terselamat. Tapi Pak, bukan terselamat, dia justru akan menghinakan dirinya, tambah jadi bahan Allah. Padahal Pak, memang dia nggak kompeten. Masya Allah, kayak uang kadang-kadang ngoten Pak, neng luar negeri ngoten. Begitu di sana ternyata ada kondisi darurat COVID. Ngoten. Akhirnya apa?
padahal tugasnya belum selesai. Oh, ini alasannya kok COVID. Padahal ning kono tugas nggak selesai itu bukan karena apa? Karena keteledoran. Mumpung ono suasana COVID, kena tak gawe kambing hitam. Ngoten niku, Pak. Enak, Pak. Apa meneh kambing hitam resmi, Pak. Kenapa kok begini? COVID. Enak wis dia alasan menyelamatkan diri. Kalau seperti itu, Pak, itu bukan semakin mulia, justru akan menghinakan dirinya. Hati-hati, nggih. Termasuk sifatnya wong munafik meneh, Pak. Golek kambing hitam. Makane cuk kulino nggih. Kambing hitamnya dibeleh mawon, mari ngono disate. Enak wis. Daripada gawe kambing hitam. Wa fi sahihi aidan al-mutashabbi'u bima lam yuqta kala bisi saubai zur niki Pak. Orang yang dia menyombongkan diri, membanggakan diri terhadap apa yang dia tidak kerjakan, maka sesungguhnya dia seolah-olah seperti memakai pakaian 2 lapis, tapi pakaian kebohongan. Si bohongnya loro, Pak. Bohong ngarang cerita, bohong gawe kambing hitam. Yang kedua, membohongi diri sendiri, aslinya gak kompeten, tapi mempublikasikan diri di depan publik bahwa dia kompeten. Itu bukan menambah kemuliaan, justru akan menambah kehinaan. Yang bagus, Pak, gentle, Pak. Saya nggak perform, minta maaf. Nggak mengambing hitamkan COVID. Minta maaf, saya nggak, memang. Bahkan kalau gentle lagi, maaf, saya nggak perform, saya mengundurkan diri. Jempol. Saya orang Jepang loh, Pak. Orang Jepang, Pak. Dia sudah merasa langsung, Pak. Tapi ojo kebablasan, wong Jepang bunuh diri sampai. ojo kebablasan. Iku wong kafir. Ojo dia, artinya dia itu merasa malu kalau dia tidak berhasil. Kalau eling wong Jepang niku Pak, wali kota mengundurkan diri. Gara-gara nopo? Ada kejadian perampokan. Sing ngerampok lho wong situ. Sing ngerampok ki wong situ, Pak. Iku karo padahal karo polisi niku, Pak. Perampoknya berhasil dilumpuhkan, Pak. Tapi karena ada korban ya, merampok, membunuh, akhirnya perampoknya dikejar, kecekel, Pak. Ngejare gak main-main, Pak. Wis kabeh dikerahkan helikopter bareng, Pak. Padahal lho goleki wong situ kecekel ya. Gara-gara niku, Pak, wali kota mengundurkan diri karena saya merasa tidak bisa melindungi rakyat saya. Nah ning kene kira-kira ya. Lanjutkan. Berapa periode, Pak? Waduh, aku kok iku anu ngomong politik ya. Aku lho ora ngomong ngono, kok dikira wae. Aja dipancing-pancing, aku ora ngomong politik kok aku. Oh, masyaallah. Minyak goreng naik. Waduh. Golek kambing hitam apa kambing guling, Pak? Kambing guling, nah hitam kurang, nah kambing guling. Ya Allah. Sis ono meneh jane. Kambing hitam ini karena demand luar biasa, CPO naik. Jadi ngono, Pak. Karena digunakan untuk aftur, untuk biosolar, untuk biofuel. Jadi ini ngono, Pak. Padahal apa? Disingkat oh, ceritane iku Pak, niku wong munafik niku lho bahaya, akan menghancurkan dirinya.
Pun nggih lanjutane engko minggu ngarep kurang sithik tak lanjut. Wa qala Imam Ahmad asana hujjat Nabi niki jere ila akhirih. Anna Marwan qala ilhab ya Rafi li bawa bi ila Abi Abbas faqala la in kana kulli amrin minna faroha bima atau wa ukhiba ayyuhmadu yafaluni bi ajmain. Faqala Ibnu Abbas wa ma lakum hadhi inna man nuzilat lil ayah li ahli kitab thumma tala Ibnu Abbas wa idza akhadallahu bi misaqil ladina niki Pak niki cerita dari napa niki Hamid bin Abdurrahman bin Auf menceritakan sesungguhnya Marwan berkata, pergilah wahai Rafi kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan tanyalah kepadanya. Jadi Rafi ini disuruh pergi pada Ibnu Abbas karena membaca ayat ini, ayat tadi la tahsabanna alladziina yafrahu bima ataw wa yuhibbuna ayyuhmatu bima lam yaf'alu fala tahsabanna hum bima fasati minal adzab niki Rafi mengatakan jika sesungguhnya setiap kami itu senantiasa seperti itu. Jadi saya ini loh senang kalau telah melakukan sesuatu itu kan saya senang karena saya berhasil. Demikian juga saya bangga kalau belum melakukan sesuatu. Itu sering saya memiliki seperti itu. Berarti kami akan termasuk orang yang celaka. Ini sahabat memahami ayat seperti itu, Pak. Ini kalau sepintas kan begitu. Kalau kita melakukan sesuatu berhasil, kita senang. Kemudian kalau kita tidak melakukan sesuatu, kita bangga. Kenapa tidak melakukan sesuatu? Seringkali, Pak, kita tidak melakukan sesuatu tapi bangga. Contoh, Pak, kita tidak pergi dengan mobil itu, tiba-tiba mobil itu ternyata kecelakaan. Begitu kecelakaan, kita akan bangga, alhamdulillah, selamat. Apakah seperti itu termasuk dalam ayat ini, wahai Ibnu Abbas? Setiap kita sering terjadian seperti itu. Arab budal gak sida budal, tiba-tiba mobilnya kecelakaan. Misalnya begitu, Pak. Maka dijelaskan oleh Ibnu Abbas, bukan seperti itu. Sesungguhnya ayat itu turun berkenaan dengan orang ahli kitab, orang Yahudi, yang mana dia itu menyembunyikan kedatangan kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bangga terhadap apa yang dia lakukan di dalam kebohongan, di dalam kepemimpinan orang-orang Yahudi, rahib-rahibnya Yahudi itu kan dia merasa mulia, Pak, karena jamaahnya mengeluh-elukan dan lain sebagainya, dan dia merasa itu sesuatu yang dilakukan itu sudah hebat, dia bangga. Demikian juga dia menyembunyikan sesuatu tetapi dia bergembira. Kenapa? Karena berhasil mengelabui orang lain. Banyak orang tertipu, akhirnya nggak percaya kepada kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat di dalam kitab Taurat itu disembunyikan tentang kedatangan Muhammad. Akhirnya orang-orang jamaahnya orang Yahudi ini tidak percaya dengan kedatangan Nabi Muhammad. Itulah yang dimaksud ayat itu. Itu menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Makanya ini menjelaskan pada kita bahwa ayat ini tidak berlaku kasus yang saya ceritakan tadi. Ketika dia mengerjakan sesuatu berhasil bangga, boleh, tapi tolong sekedarnya. Yang kedua, kalau kita terhindar dari musibah, kita bergembira karena tidak jadi melakukan itu, enggak apa-apa. Kita bentuk rasa syukur kita kepada Allah, tidak termasuk dalam kategori ayat ini. Pun boten mawon nggih, enten bener saya Gusti Allah saking kula. Tentang letak buat bareng lakukan kita tuh dengan majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.